budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia, RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih ditemani bersama Pilih Makomi tentunya. Di menit ke-8 lepas dari jam 9 paginya, Sobat Budaya dimanapun berada. Seperti biasa sudah disounding di awal tadi. Di jam 9 paginya kita bakal ada program spesial obrolan komunitas, di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan tentunya di hari Senin yang cerah ini, yang bahagia ini, kita sudah kehadiran teman-teman dari Sanggar Lintang Art. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Formasinya 2 cowok 1 cewek ya. Iya benar. Oke, jadi kita sudah kehadiran teman-teman dari Sanggar Lintang Art Palembang. Dan hari ini kita juga bakal membahas mengenai sejarah berdirinya Sanggar Lintang Art dan juga perjalanan serta perkembangannya seperti apa. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Kan pepatah bijak mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Oke, kita kenalan dari yang paling depan terlebih dahulu. Ada Herianto. Halo Heri. Ya, halo Kak Billy. Panggilannya Heri. Panggilannya Heri. Heri. Ya, Oke. Heri, selain di Sanggar Lintang Art saat ini aktivitasnya apa, Ri? Apa aja? Untuk saat ini Kak, Heri juga mengajar di instansi sekolah dan juga di berbagai kegiatan, bukan hanya di sanggar aku saja tapi berbagai sanggar-sanggar yang ada di Palembang juga kadang-kadang sering ikut berkolaborasi. Sibuk dong. Alhamdulillah Masih diberi kesibukan ya. Amin. Berarti Heri juga tenaga pendidik nih. Iya, siap Kak. Wih, mantap dong. Selanjutnya ada Debo. Ya, halo selamat pagi Debo, apa Kakak. kabar? Baik. Debo, aktivitasnya apa nih selain di Sanggar Lintang Art? Selain dari Sanggar Lintang Art ini, aktivitas Debo sehari-hari yaitu latihan Kak. Buat job-job gitu biasanya. Oke, Iya. masih latihan Iya, ya benar. untuk perform Iya, gitu. benar sekali. Baik, selanjutnya yang paling cantik ini Desti. Halo Kak, Halo, Desti apa kabar? alhamdulillah baik. Baik, Desti saat ini aktivitasnya apa? Kebetulan Desti kuliah lagi skripsian di semester akhir. Oh, semester akhir Iya. kuliah. Oke. Jadi saat ini bergabung juga bersama Sanggar Lintang Art ya. Oke, baik. Kita ke ini namanya dulu kali ya. Oke, Kenapa namanya bisa menjadi Sanggar Lintang Art? Sebenarnya Lintang ini Kak agak panjang perjalanannya. Karena Sebentar, Heri di Lintang Art sebagai apa nih? aku sebagai pemiliknya. Oh, owner. pemiliknya. Oh, pas berarti ya. Iya, benar sekali. Oke, silakan Oke. Ri. Kita cerita dikit kayak awal mulanya gitu. Pertama gini, aku itu memilih nama Lintang Art karena aku berasal dari daerah. Aku dari Empak Lawang. Oke. Lintang itu adalah margaku. Oh. Ya, jadi aku ngambil dari sebagai putra daerah, aku mengambil nama Lintang Art bahwa walaupun aku ada di daerah lain atau tidak menetap di Empak Lawang, tetapi kesenian aku di Palembang tetap membawa nama kebanggaanku, nama daerahku, nama margaku itu adalah Marga Lintang. Oke, Gitu, membawa Kak. bendera daerah gitu Iya, ya. siap Kak, benar. Mantap dong. Oh, berarti Lintang Art ini sebuah daerah tempat asal Heri. Iya, benar Kak. Oke, dan juga saat ini dibuat branding sebagai sanggar ini ya. Iya, benar. Oke. Nah, kalau Lintang Art ini sendiri adanya sejak kapan nih, Ri? Sebelumnya gini Kak, aku kan di daerah. Oke. Ya. Ada temanku kami mendirikan komunitas sanggar juga di daerah di Empak Lawang, namanya Siris Tangkai, sanggar juga. Kemudian lagi aku kuliah di Palembang, dia bekerja di Empak Lawang. Dan seiringnya waktu aku berpikir bahwa
aku tidak enakan kalau hanya mengandalkan dia Oke. gitu. Sehingga dengan adanya aku di Palembang dan dia di Empak Lawang, sehingga aku memutuskan untuk memecah gitu. Dia tetap menjalankan sanggar yang pertama dan aku memilih untuk melanjutkan di Palembang Oke, gitu. karena memang terpisah jarak gitu Ya benar, karena jaraknya sangat jauh, ke 8 sampai 9 jam. Jadi nggak mungkin aku warawiri untuk ke daerah pulang lagi ke sini, itu ya sangat tidak memungkinkan gitu. Makanya aku memutuskan untuk memecah dulu, bahwa dia meneruskan Sigis Tangkai di Empak Lawang, aku membuat sanggar baru yaitu di Lintang Art di Palembang. Oke, Gitu. tapi saat ini keduanya berjalan semua ya. Alhamdulillah semuanya masih berjalan, semuanya masih baik-baik saja. Teman aku juga sering kami berkolaborasi, kalau ada kegiatan juga saling mensupport gitu kan. Oke, baik. Dan saat ini juga memutuskan untuk bersolo semua. Iya benar. Tapi dalam artian tetap masih sharing Ya gitu tetap ya. kita dalam komunikasi baik, tidak Masih- ada masih biasanya terjalin. kan kalau orang mecah itu ada apa gitu. Nah ini kita memang memutuskan untuk sendiri-sendiri karena jaraknya Kak, bukan Jaraknya, bukan nggak karena ada bener. problem ya. Bukan problem enggak gitu, karena memang jaraknya sangat jauh dan aku kasihan Kak kalau hanya mengandalkan dia. Kan kita kan tahu sendiri kalau kita di sanggar itu ada baju, ada yang nari, ada yang make up. Kalau dia sendiri yang menghandle-nya, yang kita cuma hanya menerima, itu kayaknya tidak etis, Iya, tidak enak gitu Kak. agak Iya. keteteran Iya, juga ya. bener, Kak. Oke, baik. Oh, berarti ini asal muasalnya berdua gitu ya. Iya, iya. Dari daerah yang sama, tapi karena memang kewajiban Harry juga sudah ada tanggung jawab di sini, Iya, ada di sini jadi tidak bisa juga. melepaskan juga di Iya, sini. benar. Jadi sekalian berkarir di sini ya. Iya, benar. Oke. Nah, kalau Debo gimana nih? Debo awal pertama ikut Lintang Art ini sejak kapan, Debo? Sejak 2024 kalau nggak salah. Iya. Sejak 2024. Iya. Langsung direkrut oleh Kak Harry Iya, atau gimana? Pertamanya itu kayak ikut lomba gitu Kak. Oke. Yang jurinya itu Kak Harry sendiri. Oh, dinotis Iya. langsung. Iya, dinotis Ya. langsung sama Kak Harry. Terus Jadi gimana? udah dari situ langsung ngehubungin ketua Debo, ketua dari sekolah Debo kemarin, langsung rekrut Debo juga Oke. sebagai penari. Alhamdulillah sampai sekarang sih masih ikut Kak Harry juga. Masih ikut Kak Harry. Iya, Ya benar. dong, kan Lintang Art banyak jobnya. Iya benar banget. Amin ya Allah, amin. Amin banget. Amin. Oke, nah kalau Desti gimana nih Desti? Desti memang dari kecil suka menari atau gimana nih Desti? Oh, kalau menari ini udah bagian dari hidup ya kali Iya, ya. Gimana? Kalau menari itu mungkin dari kecil udah sering nari ya Kak. Cuman untuk aktif ke dunia tari itu mungkin di SMA kali ya. Oh, SMA. Iya, terus juga kebetulan sih aslinya dari Bangka kan. Jadi ke Palembang itu tuh merupakan lembaran baru gitu di dunia tari untuk Desti. Wah, lembaran baru ya. Iya benar. Jadi kan kalau di Bangka kan udah tahu nih kenal-kenal orang-orangnya. Tapi kalau pas ke Palembang kan mulai dari nol lagi gitu. Oke, meniti karir lagi Iya ya. betul. Oke, berarti memang basicnya dari kecil suka menari, Iya, betul. tapi ditekuni pas SMA. Iya. Oke, nah awal muasal ketemu Kak Harry di mana? Oh ini waktu di tahun 2022 kalau nggak salah apa 2023 ya. Dua-dua. 22 ya. Iya, dua-dua. Waktu itu ada lomba kalau nggak salah. Jadi Kak Heri ini ada teman Kak Heri yang nyari temen gitu. Untuk gimana nih bisa klop jadi 4 orang gitu. Jadi ketemulah Desti direkomendasiin dari temen gitu. Ya dari itu kenal Kak Heri, terus ikut proses bareng dan sampai hari ini sih, sampai detik ini ikut proses di Lintang Art. Wow, mantap dong. Nah, kita ke Harry lagi nih. Iya, Kak. Harry kalau boleh tahu, Kak Pilih boleh tahu, ini memang Harry background pendidikannya di seni atau gimana nih? Ri? Iya, kalau background di pendidikannya memang di seni. Oh, seni. Iya, aku kuliah di perguruan di bidang seni dan memang pada saat SMP SMA juga kayak juga memang menyukai seni gitu. Sehingga pada saat aku melanjutkan sekolahku, pendidikanku juga aku mengambil pendidikan seni dan akhirnya alhamdulillah bisa terbentuk sanggar ini. Oke. Gitu. Nah, tapi sebelum Harry membuat sanggar ini sendiri, Harry pernah tergabung juga di sanggar-sanggar lain? Oh,
banyak. Maksudnya gini Kak, Gimana? bukan nyambung nih gitu, kayak gini. Aku berproses dengan salah satu anggaplah maestroku lah ya gitu, namanya Mbak Ewa. Mbak Ya, Ewa. Itu sanggar apa? Sanggar dari Blok Blok E E. Art Company. Blok E Art. Sapa Itu- dulu dong. Halo Mbak Ewa Blok E. Kami Oke. juga anak sanggar Iya, gitu. iya. Jadi, iya, oke. anak-anak ini tidak semerta-merta aku, ayo kamu ikut aku tapi aku kekang, enggak gitu Kak. Mereka boleh silakan untuk mencari rezeki di luar apa yang apa namanya di luar sanggarku gitu, karena kalau hanya di dalam sanggarku saja mungkin tidak mencukupi Kak gitu. Oke. Siapa tahu mungkin ada yang lebih lagi ya aku ya monggo silakan kalau mau, ayo ikut sanggar lain jadi masalah gitu. Oke, berarti jatuhnya freelance ya. Iya gitu. Mengenai sanggar tadi gitu, aku mengikuti sanggar Blok E itu di awal aku kuliah Kak, dari 2004 2005 gitu. Oke. Aku ajar proses di sana, diajak mewah, ayo nari nih. Ya namanya kita seneng nari Kak. Ayo kita ajak berproses, kita olah tubuh, kita ngobrol-ngobrol segala macamnya, dan pada akhirnya alhamdulillah Mbak Ewa percaya dengan kita gitu. Kita dipercaya untuk membawakan karya-karya beliau, dan lagi kita juga diajak beberapa kegiatan-kegiatan di daerah yang ikut sertakan oleh romo-romo dinas pariwisata segala macamnya gitu Pak ya. Dan pernah juga kita beberapa kegiatan ke luar daerah, bukan hanya membawa nama Blok E tetapi juga membawa nama daerah Sumatera Selatan Wow, gitu kan. keren dong. Berarti kalian ini sudah perform di hadapan orang-orang hebat juga ya? Iya benar sekali. Alhamdulillah gitu. Acara-acara seremoni gitu. Iya, benar. Wow. Sudah dapat kesempatan. Jadi ini yang kalian anggap kayak prestasi membanggakan, kalian pernah perform di depan siapa? Kalau Harry sendiri Pak, pertama ini yang paling pertama itu kalau nggak salah 2017 apa 18 itu pertama kali perform di depan Bapak Presiden. Wow. Pak Jokowi waktu itu dia datang ke Palembang dan kita menyambutnya gitu. Dan 2023 alhamdulillah kita bertiga diberi kesempatan untuk menari di Istana Negara pada saat itu pada 17 Agustus 2023, 2 tahun yang lalu. Oh gitu. iya itu kan live juga kan? Iya, di TV benar kan? sekali. Oh berarti kalian tergabung juga itu? Iya benar. Wow, itu Dari- kayaknya lama prosesnya ya? Iya lumayan lama sih. Latihannya gitu. Panas-panasan ya. Kayak karantina juga gitu kan? Iya. Itu Boleh dong cerita sedikit? kurang kita cerita dikit kayak gini. Boleh. Kemarin itu kurang lebih 3 mingguan kita berproses, dan di sana kita diajarkan namanya Zapin Rodat perpaduan antara Zapin dan budaya Rodat, tari Rodat tradisional yang dari Sumatera Selatan, yang di Palembang lah gitu Kemudian lagi di sana dikolaborasikan, dibuat lagi oleh dosenku gitu, ada Kak Nurdin, ada juga kakak kami Kak Geger dan Kak Erik juga di sana berkolaborasi, sehingga kami dipercaya untuk menarikan itu. Penarinya kurang lebih 120 orang pada saat itu. Kami menuju Istana Negara dari bukan hanya Palembang Kak, tetapi ada beberapa dari Sumatera Selatan yang bergabung dalam tari massal tersebut. Oke, itu berarti pencapaian tertinggi juga ya? Iya. Alhamdulillah. Karena kan itu nggak semua orang bisa Iya, masuk ke benar, situ. benar. Jadi kalian memenuhi kualifikasi, Iya. di hire ke sana. Wih, Alhamdulillah. keren dong. itu awalnya Kak kita ini Melakukan seleksi. Oh, diseleksi juga. Diseleksi dulu, hampir Oke. 280-an yang diterima hanya 120 kalau nggak salah kemarin. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Alhamdulillah kita terpilih di sana. Gitu. Iya, ini salah satu pencapaian putra daerah atau putri daerah dari Sumatera Selatan yang membanggakan Iya, juga benar sebenarnya. sekali. Yang mungkin tidak banyak orang tahu gitu ya. benar. Jadi seni itu bukan hanya soal nyanyi, acting atau apa. Menari itu juga bagian Benar. Iya, benar terpenting sekali. Iya, dari benar. seni. Baik, wih luar biasa nih. Ini loh Kak. Pokoknya terus tingkatin prestasi ya. siap, terima Oke, tapi kalau misalkan masalah kayak festival, lomba-lomba, berarti udah makanan kalian ya. Iya. Karena kalau masalah festival dan lomba-lomba yang lainnya, kalau terutama untuk festival, alhamdulillah sanggar kita, Sanggar Lintang Art itu selalu dipercaya oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan juga Olahraga. Biasanya kami alhamdulillah 5 tahun turut-turut ya saya yang dipercaya untuk mengisi
Festival Festival Sriwijaya, ada juga beberapa kegiatan-kegiatan di Jakarta seperti kemarin yang ada di Borobudur, Hotel Borobudur Jakarta, dan juga Taman Mini tahun kemarin 2 tahun sama 1 tahun kemarin. Alhamdulillah kita dipilih untuk menyajikan sajian daerah yang memang kental akan budaya daerah kita gitu, Kak. Oke, Ya. berarti memang sudah sering mengisi acara perhelatan yang besar. Alhamdulillah ya? kalau acara seperti itu sudah sering kita mengisi Oke, sudah sering juga Iya. mempersamai acara tersebut ya. Oke, baik. Kita ke topik lagi nih. Topik lagi, tapi nggak apa-apa. Ini kan sekalian biar menjadi inspiratif Iya, obrolan benar. di pagi hari ini ya. Karena pencapaian itu memang harus diceritakan sebenarnya biar memacu juga untuk Menginspirasi. yang lain, untuk bisa juga bergerak maju di bidang seni, terkhususnya bidang tari ya. Iya, Iya, benar. Oke, nah kalau untuk Sanggar Lintang Art ini sendiri saat ini kalau menurut Heri membernya berapa nih, banyak nggak? Kita nggak banyak, Kak, gitu. Tapi aku juga tidak mengekang misalnya itu kayak tidak kamu harus di sini tuh Iya. harus benar-benar di sini, enggak gitu. Enggak, Kita kurang lebih 70 orang 70 gitu. orang. Tetapi di sana tuh tidak serta-merta harus di sana. Harus di Tanggarku, enggak. Aku bebaskan mereka. Ayo kalau kamu ada job lain di luar job aku, kalau kita nggak ada job, ayo silakan kamu untuk ikut gitu. Karena ya aku nggak mungkin gaji kamu setiap hari setiap Betul. minggu gitu, karena ya mungkin di sanggar aku juga mungkin nggak terlalu banyak gitu, Kak. Kemudian lagi kalau mereka juga punya rezeki lain di luar sana, ya aku monggo silakan, aku teruskan. Ayo nggak apa-apa kalau selagi kita tidak ada job, kita sama-sama free, dan ayo kamu boleh silakan untuk keluar untuk nyari rezeki yang lain di di luar sanggar kita. Oke, betul. Karena ibaratnya kita juga tidak bisa kayak ini memberikan jaminan gitu Iya, ya. benar. Misalkan setiap minggu ada job begitu kan nggak Gitu, bisa. nggak ada jaminan gitu sebenarnya gitu. Kan mereka kalau dikekang, kamu nggak boleh gini nih, kamu harus tetap di sanggar aku, harus gini walaupun ada job lain, kan kasihan di mereka, Kak. Karena kita sama kayak kita untuk rezeki orang gitu sebenarnya gitu kan. Makanya aku selalu bilang ke anak-anakku, kalau kamu emang ada punya job lain selain job aku, kalau emang kita tidak ada kegiatan, ayo monggo silakan kamu untuk mengikuti gitu. Karena ya tadi gitu, aku juga nggak menjamin bahwa aku ada terus job setiap minggunya. Gitu, Kita Kak. juga nggak bisa mastiin bahwa kita shuttle ada Iya, terus benar. kan konsisten ada job. Jadi untuk ini juga lebih ke freelance juga Iya, berarti ya. benar. Oke, tapi alhamdulillah saat ini aman kan job kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih aman, Kak. Oke, nah jadi kalau misalkan di Sanggar Art ini sendiri, kalian ada jadwal latihan nggak sih, kayak seminggu sekali atau apa? gitu? Ada. Kalau jadwal Ada. itu ada latihan. Biasanya kalau kita itu kita untuk tidak malam minggu. Ya gitu. Kalau malam minggu aku berikan mereka gitu. Iya. Karena ya aku kan juga sebagai pengajar mau istirahat. Gitu, segala macamnya gitu. Teman-teman juga mungkin besoknya mau ngejob segala macamnya. Iya, Mungkin biar ya, prima kan. Iya, benar gitu. Nah, kemudian staminanya. jadwalnya kita biasanya hari Rabu sama hari Jumat. Gitu. Malam Rabu dan malam Jumat kita latihan di sana gitu, berkompromi, ngobrol segala macamnya, apa sih kekurangan kita, apa sih apa yang kita perlukan, apa sih yang perlu kita evaluasi dalam komunitas kita. Kalau jangan sampai nanti ada kesalahpahaman antara kita. Jadi pas saat kita latihan bukan hanya sekedar latihan, tetapi kita juga berevaluasi, berkomunikasi bahwa jangan sampai nanti ada kata-kata yang tidak enak didengar di luar sana, kemudian menjadi beban buat saya pribadi gitu. Saya sebagai pemiliknya, nanti anak-anakku nanti kalau tidak nyaman di rumahku ilahnya gitu, itu harus dibenarkan. Iya, gitu, betul. Jadi kita juga harus memberikan contoh yang baik Iya, juga ya. benar. Oke, kita ke Debo nih, Debo. Iya. Debo, jadi saat ini pakemnya penari apa nih? Tradisional, modern atau apa? Atau semua bisa? Semuanya bisa. Wow, Iya. mantap dong. Multi talent. Multi talent ya. Oke, nah tapi kalau yang menurut Debo kayak tantangan tersendiri pada saat tarian apa nih, Bu? Kontemporer sih. Oh, kontemporer. Iya, kontemporer. Ah, Soalnya itu kenapa kayak tuh, kenapa? Soalnya itu kayak menguras tenaga sih menurut Debo, menguras tenaga banget. Soalnya itu bukan di basic Debo sama sekali kontemporer. Soalnya Debo lebih ke tradisi sama modern dance. Oh, modern Iya. dance. Oh, jadi kayak ini kayak tantangan tersendiri lah ya. Iya, benar banget. Oke, kalau misalkan apa tadi? Kontemporer. Kontemporer. Iya. Itu tarian ini ya, tarian yang tradisional banget ya.
kontemporer atau gimana? Enggak sih, kayak lebih banyak ke lifting atraksi gitu Kak. Oh, atraksi. Iya. Jadi kontem ini Kak perpaduan antara bisa dikatakan gini, orang yang kalau sudah mempelajari kontemporer dia itu tidak terikat dengan apa namanya itu dia ada tradisinya, tetapi dia ada. telah istilahnya itu kayak dibuat yang lebih lagi gitu loh. Nah itu kontemporer itu kita harus berpikir bagaimana membuat gerakan yang tidak tradisi tapi akarnya tradisi. Nah gitu jadi gitu agak-agak kalau bilang aku bilang itu susah gitu sebenarnya kalau pribadi gitu ya. Yang ditampilin kemarin kontemporer bukan? Yang kemarin ya? Yang di kita Indonesia. Enggak, itu tari kreasi tradisi. Oh, tradisi. Kreasi tradisi. Tapi itu udah keren juga sebenarnya. Iya. Berarti kontemporer lebih dari itu. Iya, lebih dari itu. Gerakannya tuh lebih meluas gitu Kak. Iya. Pijakan gitu. Jadi kayak kita sebagai penari itu luas bergeraknya gitu. Oke, ini ilmu baru oleh Kak sama Kak Willy. Yang tadinya nggak tahu ya. Oke, nah kalau Desti sendiri, kalau menurut Desti, kalau misalkan pemula nih yang mau belajar menari, kira-kira basic yang harus dipunyai itu apa sih pertama? Yang pertama mungkin percaya diri kali ya. Percaya diri. Iya, Oke. percaya diri. Terus karena menari itu sama aja proses belajar kan ya Kak. Jadi yang nggak bisa tuh jadi bisa gitu. Dari Desi juga dari awal yang nari tuh yang kayak cuman ya istilahnya nggak terlalu lentur-lentur banget ya Pak ini ya. Jadi karena proses tadi ya bisa lah. Yang penting kita mau belajar aja sih yang penting. Itu ngaruh banget ya. Ngaruh Apalagi banget. latihan olah tubuh itu ngaruh Iya, banget olah Kak. tubuh, Ngaruh banget. Di diri tuh tanamin aku cinta nari. Iya, aku gitu. harus bisa menari. Aku bisa gitu. Benar gitu. Jadi I love my job gitu. Iya. Betul. Benar karena menari itu bukan hanya sekedar kita bergerak Kak gitu ya. Kayak ini aku nambahin dikit kayak gitu. Bukan cuma sekedar bergerak tapi kita menyampaikan sesuatu, akan menyampaikan sebuah syarat makna yang ada memang makna yang terkandung. terkandung bukan hanya sekedar kalau aku nari bergerak selesai. Itu gampang gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepada penonton dan juga yang melihat kita apa sih ditarikan, apa sih yang dibawakan sehingga kalau kita tidak menjiwai, kalau kita tidak percaya diri, kalau kita tidak memahami apa yang kita tarikan, ya maka akan terlihat biasa gitu dan tidak ada makna tersendiri bagi orang yang melihat ini kayak nggak ada biasa. nyawanya gitu ya. Bener gitu. Jadi kayak flong aja gitu kan. Jadi makanya kalau kita menari ya kita harus menjiwai, kita harus tahu, kita harus ada wirasa, wirama, wiraganya biar nanti tersampaikan dengan baik kepada si penonton. Apa tadi? Wirasa, wirama dan wiraga. Oke. Itu istilah di tari ya? Iya. Kalau istilahnya tuh ditulisin ya kalau ini materinya lah istilahnya ya materinya. Oke. Tapi Indonesia ini memang keren loh kalau misalkan ditari ya. Bener, apalagi bener, di setiap daerah itu Iya, pasti bener banget, Kak. Keren-keren banget. ciri khas sih. tersendiri. Benar. Kayak tidak menutup kemungkinan kita juga tari pagar pengantin itu sangat grandi sekali, sangat mahal sekali kalau misalkan kita lihat ya. Pagar pengantin, Gedung Gedung Sriwijaya, terus tangga, mewah sekali kalau misalkan benar. dilihat ya, kayak kita bangga gitu ya. Iya kan? Oh ternyata kita sekeren ini loh, adat istiadat dari Sumatera Selatan ini. Oke, baik. Nah tapi kalau misalkan kalian mau membuat gerakan-gerakan baru, misalkan dari sebuah musik tari, itu gimana nih kalian ini sharingnya? Sebenarnya gitu. Karena kalau aku gitu, kalau aku selagi yang owner gitu kayak, biasanya aku tunjuk siapa koreografernya. Oke. Ya gitu. Oh gini misalnya Debu kamu tolong ajarin ini buat tarian ini. Dia yang buat koreografernya. Debu itu biasanya atau aku sendiri atau Desti gitu ya. Kita nih pakai pakem apa dulu? Oke. Gitu. Oh ya kalau Debu apa nih Debu? Debu tradisi tadi ya? Ya misalnya gini, pakem gerak itu gini, aku biasanya ngambil dari daerah. Kita pengembangan dari tari kebang, pagar alam misalnya. Nah gitu. Jadi sehingga beberapa gerak tari kebang itu yang kita kolaborasikan, kita bentuk, kita olah, kemudian jadi suatu gerakan yang baru. Gitu kan. Jadi sehingga dia tetap berakar pada tradisinya, namun gerakan istilahnya tuh kayak berkreasinya juga melampaui dapatnya. Oke, berarti tidak menghilangkan yang lama. Iya, tidak menghilangkan tradisinya. Makna yang lama. Ya, tetapi dikembangkan, diolah kembali sehingga dia menjadi sebuah perpaduan gerak yang baru. Wow, gitu kan. mantap dong. Oke, kalau Desti pakemnya apa nih Desti? Kalau tari, lebih kemana? Mungkin ke tradisi Oh, kali tradisi ya, juga. Tapi
sering juga sih nari kontemporer terus tari kreasi baru gitu. Oke. Tapi untuk saat ini ya kita boleh ulas sedikit. Kan sekarang kan juga lagi marak juga nih kayak misalkan modern dance gitu. Nah, kalian mengikuti juga nggak sih sebenarnya? Atau tetap stay di sini? Kita mengikuti Kak, Mengikuti. gitu. Tetapi sebagai masyarakat lokal yang tahulah kultur budaya kita seperti apa, bukan tidak mau stay di sana, gitu. Tetapi bagi saya pribadi bahwa pembelajaran tari tradisi dan kreasi, terutama tradisi kayak ke anak-anakku yang memang harus tahu, oh ini loh Sumatera Selatan, gitu. 17 kabupaten kota ini memiliki 17 tari sambut, Oke. memiliki bahkan tari tradisi kita di Sumsel ini sangat banyak gitu. Bukan hanya tari sambut saja, tari pergaulan, tari siwar, tari segalanya itu artinya memakai properti yang memang bentuk-bentuknya mungkin seperti siwar segala macam dari pagar alam, dari lahat itu kan juga banyak berbagai kegiatan-kegiatan gitu. Kegiatan-kegiatan yang dijadikan sebuah tarian menjadi sebuah tari tradisi gitu. Dan kami tidak memungkiri kami suka dengan tari modern dance, gitu. Tetapi aku ajarkan kepada anak-anakku, kepada anak-anak Lintang Art bahwa kamu harus belajar dulu tari tradisi, biar kamu tahu. Nanti kalau kamu sudah belajar tari tradisi, kalau kamu sudah bisa tari tradisi, ayo ngomong apa kamu belajar tari modern dance, karena akarmu adalah tradisi. Betul. Kalau kamu hanya di modern dance, kamu tidak tahu apa itu tradisi, apa itu tari tanggai, apa itu nama-nama tari tanggai. Kadang-kadang anak-anak sekarang Kak gitu, kita nyebutkan baju dodon. Apa itu Kak baju dodon? Mereka nggak tahu gitu kan. Sehingga apa itu misalnya kalau di pagar alam itu ada namanya, kalau di mahkota itu adalah Pandan Agung. Apa itu Kak Pandan Agung Kak? Kok gitu ya Pak pagar alam ya? Apanya atasnya itu kayak besar gitu, kayak apa namanya, ada jari-jari gitu Kak gitu. Sehingga orang melihatnya kayak aneh. Itulah saya bilang itulah tradisi, makanya kamu harus tahu. Makanya kalau kamu hanya tahu modern dan saja gitu, sehingga kamu tidak tahu dengan tradisi asalmu, maka ya sama kayak kita menghilangkan nyawa kita sendiri. Betul. Bener gitu ya. Jadi kayak kehilangan Ya gitu. arah Makanya gitu ya. aku selalu tanamkan, ayo kamu harus belajar tari tradisi dulu, belajar olah tubuh dulu, agar nanti tidak tenggelam. Biar setelah aku nanti mungkin kita nggak selamanya Kak di sini Kak. Ya, ada penerus-penerus yang nantinya akan melestarikan kebudayaan Sumatera Selatan kita. Regenerasi. Iya, bergenerasi. Oke, jadi boleh mengagumi, boleh mencintai modern dance, tapi tetap dengan kiblat Tetap kita dengan tadi ya. kiblat kita bahwa akarnya harus tahu. Kita tahu akarnya dulu Iya. gitu. Kalau sudah tahu akarnya nanti ada pohonnya, ada rantingnya, ada daunnya, yang itu ya seperti tadi berkreasi, kontemporer, modern dan segalanya tetap akan tumbuh, tetapi akarnya harus kokoh dulu. Iya, Nah, gitu. betul. Istilahnya begitu Kak. Yang tadi ibaratnya kayak pemanis aja lah Iya, ya. bener, Jangan nggak dikuasai, jangan nggak diikutin aja gitu. Bener, Soalnya gitu. kan kalau dancer kan penari juga memang sebenarnya dituntut serba bisa juga kan. Iya, benar. Serba bisa. Kadang-kadang kita, ayo kamu bisa nggak modern dance? Waduh, gimana nih gitu. Kita tetap belajar gitu. Tapi dengan kadang-kadang tubuh tradisi kita tetap ada gitu. Bukan yang kayak ada beberapa komunitas yang ada di Palembang gitu, kayak memang benar-benar mereka dancer gitu ya. Istilahnya itu gitu. Dan ketika mereka nari Melayu, tubuh mereka itu bukan tubuh Melayu. Tetap ada Korea stylenya gitu. Ibarat bahasa tuh ini masih ada logatnya ya. Nah, iya. Sehingga enggak, kalau kami nari dancer mungkin tangan kami mungkin masih bentuknya bentuk Melayu, kakinya bentuk Melayu, tapi tetap gerakannya tetap ada dalam dancer itu sendiri, tapi olah tubuhnya mungkin agak kurang. Tapi itu sebenarnya jadi unik kan? Iya, benar, Jadi gitu. menjadi kayak ciri khas gitu. Benar. Oke, jadi penari Melayu menarikan modern dance, tapi ada juga kayak identitas Melayunya itu nggak hilang gitu kan? Benar. Karena sudah
tadi gitu akalnya sudah ada. Iya, Akarnya gitu. sudah kuat tadi. Ya bener gitu. Oke, baik. Iya, karena penari kalau misalkan, apalagi kalau misalkan ada job misalkan dituntut request tari ini, Iya. tari Iya. itu. Nah, kalian kan juga ibaratnya harus profesional. harus profesional, harus bisa Benar. gitu. Tapi pernah nggak sih ada kayak tantangan tersendiri misalkan dari klien gitu meminta tarian ini, tarian itu, pernah? Sering Kak gitu. Sering, gimana, Karena gini gitu. Kita kita kan dari Sumsel gitu. Kadang-kadang untuk tari kreasi nih misalnya gitu. Bisa nggak Dek kamu narikan tari gamyong gitu dari Jawa. Kan Jawa. iya walaupun kita bisa Kak, anak-anak kita belum tentu bisa. Iya. Kadang-kadang gitu Iya, pertama iya, gitu. iya. Kemudian lagi dari segi pakaiannya. Kadang makanya aku kalau mendapat job-job yang di luar daerah, kalau memang benar-benar aku kurang paham, aku tolak gitu kadang-kadang. Nggak ambil Bisa ya? nggak Pak gitu? Atau aku cari yang benar-benar yang bisa gitu. Iya, Nah gitu karena nggak mau ambil resiko ya? ngambil resiko karena kita tahu sendiri bahwa kalau aku sendiri gitu orang Sumatera Selatan ketika orang menarikan gending dengan bentuk kostum dengan gerakan yang tidak sesuai pakemnya, aku bakal marah Iya. gitu. Makanya aku kalau bilangnya kayaknya aku nggak cocok nih gitu, bukan nggak cocok, kayaknya kurang gitu untuk menguasai, maka aku ambil dari guruku, dari dosenku gitu, bisa nggak ibu bantu aku ini dan oh ya sudah boleh deh nanti tak ajarin lah gitu. Jadi Oke. akhirnya diajarin gitu. Oke, tapi pernah juga berarti ya? Pernah sering Kak malah. Kadang-kadang ada juga tuh kayak misalkan kan udah perform nih ya. Dek bisa nggak nanti setelah ini ada penyanyi nih gitu, ikutin dancernya ya. Terus saya bilang ini. Oh, dadakan apa ya? ini Iya, gitu ya. sering banget. Apa yang bilang kita gerakannya seperti apa? Bebas dia bilang. Udah aku kesana dulu ya, aku kesana dulu ya. Mikir aduh gimana akhirnya ya kita apa sih yang bisa paling-paling ya gerak-gerak yang ada di apa namanya yang kita hafal aja. Yang mungkin yang anggaplah yang basic sangat Iya, basic gitu karena basic. hitungan menit lagi atau setengah jam lagi tampil itu puyeng mungkin gerakannya, makanya kadang kita aduh gimana ini itu kadang-kadang kami maaf Pak kami nggak bisa Kak, kami nggak bisa nggak berani basic kok, nggak apa-apa deh, Iya kan? joget aja Nggak gitu. JR. Makanya kadang-kadang pada saat JR juga sama seperti itu, kadang tidak ada komunikasi, tiba-tiba langsung bisa nggak deh nanti pada saat mereka nari kamu apa namanya isi perform di Dampingin, isi belakangnya gitu belakang. agar nggak kosong gitu. Ya sudah gitu, tapi dengan gerakan yang apa adanya saja Iya, sebenarnya yang kepikiran gitu. gitu. Yang kepikiran Oke. saja. Itu gerakan yang ya anggapnya tuh kayak dasar-dasar Iya, basic aja, tadi. enggak yang benar-benar kita matangin gitu. Berarti kayak ini juga ya, kayak kena prank juga ya? Iya. Sering seperti itu. Dijebak gitu. Dijebak. Dari nggak ada rencana tiba-tiba diadain gitu. Oh iya. Memang suka duka dancer ya. Iya, bener seperti banget itu. itu. Tapi alhamdulillah sih dengan adanya Alhamdulillah. seperti itu ya mental anak-anakku Kak ya gitu menjadi lebih pakem, Iya. menjadi lebih mantap gitu ya. Jadi lebih Karena mantap. gini, ketika mereka bilang seperti itu, ini gimana Kak? Bergerak aja lah sudah. Iya. Oke, Harry kita terima dulu telepon ya. Oke, siap. 351056. Halo, selamat pagi. Terputus. Oke, boleh dicoba lagi yang mau ngobrol bersama adik-adik dari Sanggar Lintang Art. Boleh di 351056 atau boleh kirim WhatsApp di 089778848884. Oke, kita lanjut lagi. Oke, Kak. Oh, berarti ini pernah juga terjadi ya dan mungkin sangat normal sekali terjadi untuk dancer-dancer ya. Sering Sering banget. Karena ya, makanya kita kayak anak-anakku tuh ayo ya udahlah udah Kak ulang ini aja apa aja gitu karena mereka sudah terbiasa biasa aja gini gini Iya. karena terlatih. iya gitu udah terlatih kalau ada kegiatan lagi kenapa Kak biasa bila dancer oh ya oke udah gitu. Oke. Tapi kalau pertama-tama gimana nih Kak gimana ini mereka sudah ketakutan karena Setengah jam. gerakannya kan nggak tahu gitu kan gerakannya juga nggak tahu segala macam. Makanya kalau misalnya tiap perform aku ada beberapa yang senior yang masuk ke sana nanti ketika nanti ada yang mendadak biar 3-4 gitu. ini yang bisa untuk ke langsung bertindak gitu. Makanya adik-adik yang baru yang mereka tidak tidak terlalu Membanyaки ilmu gitu. gitu Belum- sehingga belum banyak. mereka juga gemeter loh kadang-kadang gitu kadang-kadang kan nggak ada di
ceritanya gitu kita di sana tiba-tiba ada disuruh gitu. Makanya kalau setiap kali perform pasti ada senior 3 atau 4 yang aku masukkan di dalam tarian sana, karena nanti ketika nanti ada yang mendadak seperti itu, mereka ayo bisa kumpul gitu. nih gini gua gerakan gini selesai sudah gitu. Udah Makanya antisipasi. iya antisipasi gitu. Antisipasi dari awal. Oke, baik. Berarti ini kayak ini dong, kayak apa namanya, perform kalian yang berkesan juga berarti ya. Iya, benar banget. Oke. Nah, ngomong-ngomong perform yang berkesan, kita ke Desti nih. Desti pernah di satu momen perform yang Desti anggap paling berkesan itu yang mana, Desti? Pada saat apa? Job yang di mana? Yang mana ya? Yang paling wow gitu. Yang menurut paling kakak. wow Iya. gitu. Ini mungkin di acara JKPI kali ya. Oh, Oke. JKPI, Iya. Boleh cerita sedikit. Di situ ketemu teman-teman baru dari Kalimantan, terus dari Bangka Belitung juga ya, ketemu dari Bangka, jadi kayak sharing-sharing juga di situ. Terus juga kami sempat perform bareng gitu dari berbagai daerah gitu. Jadi itu yang berkesan buat Desti ya. Wah. Pertama kalinya ya. Iya, jadi banyak bertemu sama yang lain ya. Iya, itu juga benar. pertama kalinya Desti keluar kota kalau nggak salah. Dari Wow, luar kota, jadi mantap dong. berkesan aja. Jadi setelah itu jadi berterusan, jadi oh ya Allah, ini ternyata ada pengalaman baru gitu dari sini. Oke, tapi sebenarnya kalau misalkan tari ini kayak nyandu gitu ya, kayak bener pengen banget, Kak. pengen terus ya. Iya. Banget. Pekerjaan yang sangat enak Iya. gitu. Kalau di kita Kadang-kadang kita Iya. gini Kak, kalau kita ke daerah gitu kayak ke keluar daerah, kadang-kadang kerja sambil jalan-jalan gitu, bilangnya gitu. Setelah kita perform kegiatan apa-apa, ayo bilang gitu, kita kesana ya kita jalan aja gitu bareng-bareng teman-teman dan juga beberapa atasan kita gitu yang mengajak kita untuk kesana. Oke, jadi ini kayak istilahnya tuh hobi yang dibayar gitu. Iya, betul banget. Jadi ngejalaninnya itu enak Kak Enak, gitu. betul. Enjoy. Namanya hobi kan, nggak dibayar aja mau, apalagi dibayar. bener Iya banget. benar Kak. Itu bonusnya, itu apa ya, kayak dirasati, ya Allah seneng banget Iya, gitu. gitu. Udah bisa Apalagi kita ke latihan. luar daerah, kita dibayarin, Gratis, kita Pak. perform gitu kan, dikasih uang juga kadang-kadang gitu. Betul. Makanya ya suatu pengalaman juga dan juga suatu hal yang bagus buat kita untuk bertemu dengan teman-teman baru yang ada di luar. Gitu. Betul, tapi tetap proses kesininya itu nggak gampang Iya. ya. Sangat gak gampang. Kadang-kadang teman-teman juga olah tubuh gitu harus Penting banget itu. keselio dulu. Harus biru-biru. keselio Harus dulu, harus biru biru, gitu. biru, harus Banyak memar dulu Iya. ya. Karena kalau kita cuman menari yang hanya sekedar bergerak ya tadi orang juga semua bisa gitu kan. Tapi untuk membentuk suatu karakter penari dalam diri itu kan susah. Makanya kita ada namanya olah tubuh dan apa namanya itu wirama wirasa wiraga tadi sehingga dia menjadi kesatuan dalam diri penari itu sendiri. Oke, betul. Nah, jadi kalau dari teman-teman dari Sanggar Lintang Art ini sendiri, kalau Harry ini ada kayak pertemuan kayak sebulan sekali atau seminggu sekali, kayak mereka kayak Harry treatment lagi, mereka kayak dipersatukan gitu. Ada? Kalau kan kita kalau latihan kan seminggu itu 2 kali Kak gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau setiap bulannya kita ada evaluasi. Evaluasi. Gitu. Evaluasi gitu gimana nih 2 bulan atau 3 bulan ini gitu. Apa sih yang perlu kita evaluasi? Benahi. Kira-kira kemarin masalahnya hari ini di mana gitu sehingga nanti dapat solusinya hingga anak-anak itu Kak tidak hanya sekedar apa namanya, karena kan kita kan kadang-kadang kan nggak ikut gitu. Kadang-kadang ada masalah gitu sehingga nanti anak-anak ini anak A dengan anak B tiba-tiba tidak berkomunikasi karena problem sehingga di sana kita selesaikan. Oh ya sudah, nanti kalau emang terjadi lagi kita luruskan lagi sehingga apa namanya itu menjadi kekeluargaannya itu ya benar-benar kita eratkan gitu agar nantinya tidak jadi salah komunikasi, salah obrolan dengan teman-teman sehingga nanti saling salahkan dan buyar gitu. Iya. Makanya harus dievaluasi bertemu gitu, setiap iya. 2 bulan atau 1 bulan sekali itu pasti aku evaluasi, aku komunikasikan dengan adik-adikku juga gitu karena penting Kak gitu. Iya, karena kekompakan ya. kekompakannya menjaga sistem kekeluargaan itu kadang-kadang sangat susah gitu. Iya. Benar. Terus juga membangun mood juga Iya, ya. benar. Kalau misalkan satu tim, misalkan berlima ini job. Nah, kalau misalkan yang satunya kayak ada clash gitu sama yang satunya kan nggak enak gitu ya. Benar. Tapi so far nggak pernah terjadi kan? Alhamdulillah sih karena kita kan ibaratnya gini Kak. Aku menanamkan bahwa kalau kamu ada masalah selesaikan dulu. Iya benar. Karena kalau kita perform ada masalah itu Nggak pasti enak tidak akan banget. enak. Pasti Pasti nggak akan enak. kelihatan gitu. Kelihatan.
apalagi misalnya pada saat perform mereka saling hadapan. Dan itu dari raut wajahnya kalau Iya. ketemu Palembang tuh goco gitu. Iya, udah senang saya tuh. Nah gitu, jadi sehingga kalau ada masalah selesaikan dulu. Ya kalau mereka misalnya berlanjut di luar ya kita nggak tahu lah kayak Bodo gitu. amat. Tapi tetap profesional gitu di atas panggung. Iya gitu. Tapi aku minta kepada adik-adikku bahwa ketika kamu nari, ayo kamu seprofesional mungkin, sebagus mungkin, walaupun moodmu lagi tidak bagus. Iya, benar. Teriak-teriaklah di panggung, kuat-kuatkanlah kalau di panggung gitu. Sehingga nanti menjadi moodnya kembali lagi Kak gitu, agar tidak buyar tariannya. Bener, karena kan kita kan ibaratnya berdiri di situ kan ada juga value yang kita terima, Iya. ada juga imbalan. Jadi Benar. harus tetap profesional. Iya. Itulah tantangan jadi penari. Tantangan jadi penari. Tantangan jadi penari. Jadi kayak kita punya masalahnya di luar nih kan, kayak lagi hektik banget nih kehidupan nih ya. Tapi kita harus nari tuh harus tetap tersenyum Senyum gitu. Iya, jadi kayak apapun yang terjadi di luar udahlah terserah, yang penting aku Lupain tampil dulu di sejenak sini. ya. Iya, benar. Menari kan 7 menit mungkin paling lama ya. paling 7 lama menit, 7 menit. 8 sampai 10 menit. Jadi profesional dulu 7 menit, Iya. 5 menit, setelah itu baru nggak apa-apa balik lagi. Iya benar. Kayak gini, Sudahnya, kita ayo kau kembali ke jalanmu, aku kembali ke jalanku. Oke, nah ini pertanyaan yang mungkin agak sensitif kali ya Oh, iya, untuk boleh. Harry ya. Iya, Kan boleh. sekarang kan di Kota Palembang ini marak sekali nih tari kreasi yang diadopsi dari timur gitu Oh, kayak dance yang putar ke kiri ke Iya. kanan itu kan. Sebenarnya kan itu kan bukan tradisi kita walaupun kita masih satu Indonesia. Benar. Tapi kalau misalkan di Palembang sendiri kira-kira ada nggak Ri kayak musik dari tarian yang berpotensi seperti itu juga buat flash mob gitu? Sebenarnya Kak kalau dari Sumatera Selatan itu banyak loh gitu ya. Bukan hanya kalau kita sekarang tuh, kalau sekarang nih lihat viralnya dulu, lihat trennya dulu gitu kayak kadang. Itu kita tidak bisa memungkinkan itu klien mau dan mereka mungkin pada saat di wedding segala macamnya gitu atau di acara-acara kegiatannya mereka pengen fun-funnya gitu kan. Dan kadang-kadang boleh nggak misalnya dari ada tadi nggak Kak Billy bilang musik dari timur gitu kayak Iya. gitu kan karena lagi boomingnya gitu. Nah Iya. kami bilang boleh nggak Kak lagunya itu lagi daerah Sumsel saja gitu. Misalnya lagu apa ada nih Kak banyak nih gitu nih. Iya. Habisnya ada ya kalau dari Komering itu misalnya ada dari Om Aka Iya, gitu kan. itu Ada masuk Kak misalnya kalau di ada dalam Cuk Maela, Iya. Antan 8 itu Iya. bisa kok Kak kan kita buat lagi dengan flash mobnya gitu, Iya. tapi dengan tetap menurunkan nuansa sumselnya gitu, atau kadang-kadang kita satukan gitu bisa jadi masalah gitu, karena kita sebagai aku itu namanya sebagai ownernya gitu, kadang-kadang kan kita harus nurutin Permintaan klien. permintaan juga klien juga gitu, menuruti klien juga karena ya namanya kita banyak kerja sama gitu dengan berbagai orang-orang, kadang-kadang ya itu perlu juga, tapi tetap aku komunikasikan bisa nggak Kak Iya. awalnya Dikasih atau di opsi gitu akhirnya ya. kasihnya dipaduin aja nih Sumsel sama yang lagi viral segala macamnya. Oh katanya boleh bisa Kak, nggak apa-apa Kak bilang ini, atau kadang-kadang ada kok yang ngeyel gitu, ada yang ngeyel itu nggak mau Kak Tetap gini-gini nanya aja gitu lah ya. gitu, aku mau viral aja ya. Kita sebagai orang-orang yang bekerja di sana ya kadang-kadang juga harus nurut juga gitu, tapi kadang-kadang kita juga memberikan opsi ke mereka bahwa ayo kita bangkitkan lagi itu budaya-budaya Sumatera Selatan, karena ya anak zaman sekarang kan tahu-taunya yang luar yang Sumsel viral-viral aja. sehingga kadang-kadang yang Sumselnya ini terkubur dalam dan tidak bisa dibagikan lagi. Iya, ini kan sekarang kan yang ke kiri ke kanan itu kan memang sudah kayaknya menjamur ya di seluruh penjuru Kota Palembang ini kan. KPD kan juga setiap minggu MC gitu kan. Iya, benar. Nah jadi kan sering lihat kayaknya rasa pengen gitu, kapan lagi tuh musik Palembang yang kita euforia seperti ini ya. Dan juga melipir dari lagu ke kiri ke kanan tadi, ada lagi lagu timur lagi yang lagi viral juga sekarang, yang bola Bali itu Iya, kan. bola Bali. Nah itu juga, aduh kapan nih kesempatan untuk musik Palembang sebenarnya. Kayak kita tuh pengen juga sebenarnya, tapi ya gimana karena efek dari digital ini ya sangat luar biasa mempengaruhi, betul. Sangat-sangat mempengaruhi. Karena gini Kak, dengan adanya
lagu-lagu timur yang viral mungkin nanti bisa menginspirasi teman-teman Musisi komposer Palembang. kita, musisi Palembang kita untuk Lebih apa giat. namanya lebih inovasi lagi, kemudian lagi bisa membuat lagu-lagu yang seperti Yang diinginkan sama yang anak-anak. diinginkan anak zaman Iya. sekarang gitu, atau misalnya yang kayak sekarang ini misalnya itu yang lagu-lagu timur itu mungkin bisa dibuat genre seperti itu dan Iya. tetap dengan memakai bahasa Palembang atau bahasa Sumatera Selatan sendiri sehingga nanti timbulnya tetap ada budayanya, budaya lokalnya dan juga mungkin modernnya Ada juga. lewat musik-musiknya yang mungkin lebih modern. Oke, bener. Jadi tapi untungnya kayak tari penyambutan itu tetap pakai kita ya, kayak Iya, bener banget. tangga, ya pagar Pagar pengantin, gending It- Sriwijaya itu gitu. kan memang identitas kita. Iya, benar banget. Tapi rasanya pengen juga kayak all package semua, kayak nuansa Palembang, nuansa Sumsel semuanya kayaknya ya. Pengen juga, tapi ya kita cuman bisa ini aja, ibaratnya cuman bisa ngomong aja gitu ya. Tapi eksekusinya memang kita tidak bisa menapik efek dari digital, efek dari aplikasi-aplikasi yang Iya, sangat betul. mempengaruhi. Itu yang membuat mungkin kita sedikit tergerus, tidak bisa menyaingi. Tapi betul kata Heri tadi, mudah-mudahan ini akan menjadi kayak barometer tersendiri untuk para musisi. Iya, benar. Untuk Semoga. lebih kreatif lagi menciptakan lagu. Kayaknya ini catatannya mungkin di beat aja kali ya, beat lagunya ya. Beat lagunya lebih tingkatin Lebih gitu. di upkan lagi Iya. bisa Iya. sehingga nanti bisa dapat menarik generasi-generasi muda kita yang sekarang yang mungkin SMA, mungkin SMP yang sudah ya digital Bermain tidak digital lagi terkendali kayak mungkin dengan adanya perombakan lagu-lagu Sumsel mungkin nanti akan lebih dapat menarik daya tarik anak-anak itu jauh lebih baik lagi. Betul, karena kalau misalkan berkaca dari budaya timur, mereka Iya. emang tidak bisa dipungkiri memang kreativitasnya dalam membuat lagu tuh sangat keren ya. Musisinya Terutama aku nih gini kayak gitu. Aku kan seorang pengajar juga gitu ya. Dan kadang-kadang anak-anak itu kalau dibilang, "Ayo kita nyanyi lagu daerah." Lagu ini nak, lagu apa itu? Iya, Aku banyak nggak yang tahu. tahu Bilang mereka. gitu. Terus bilang apa yang kamu bisa? Tabola Tabola Bali. Oh ya sudah, ayo nyanyi bareng-bareng. Atau ini agak apalah kamu lagu-lagu misalnya lagu-lagu timur tapi lagu-lagu yang tradisional seperti apa? Apusik. Apa itu apusik? Mereka nggak tahu gitu kadang-kadang sehingga kadang-kadang ya mereka hanya mengikuti yang viral-viral saja gitu, lagu-lagu yang sudah dimodernkan, bukan benar-benar yang tradisinya atau benar-benar yang apa namanya budaya daerah tertentu yang ada di Indonesia gitu atau di Sumatera Selatan. Oke, baik. Tentunya mungkin dari harapan KPD dan juga mungkin mewakili LPPR Palembang, Sanggar Lintang Art bisa menjadi salah satu tetap yang mempertahankan identitas kita ya. Amin, amin, amin. Identitas dari Sumatera Selatan sendiri dan mudah-mudahan bisa membawa Sumatera Selatan lebih oke lagi. Amin, amin, Dan amin. juga bisa tetap terus melestarikan tarian-tarian tradisional Sumatera Selatan. Amin, amin. Iya, amin. Oke, baik. Wah, nggak kerasa nih. Satu segmen loh. Saking asiknya. Biasanya kan 3 segmennya ya. Tapi ini saking asik ngobrol jadi nggak kerasa gitu. Oke, mungkin terakhir nih. Terakhir untuk kalian bertiga, harapan untuk Heri dulu ya. Harapan untuk Sanggar Lintang Art ini nantinya mau seperti apa, Heri? Oke. Harapan Heri sendiri Kak, semoga sanggar ini terus berinovasi, terus berkembang, terus mengikuti perkembangan zaman dan semakin apa namanya itu mengedepankan tradisinya gitu. Jangan sampai nanti semoga ya kayak gitu anak-anak yang aku didik itu dapat memahami apa sih yang aku berikan kepada mereka sehingga mereka dapat mencerna yang aku berikan, tarian-tarian yang aku ajarkan dapat diterima dengan baik oleh anak-anak ini dan nantinya bisa dikembangkan kembali oleh mereka, bisa satu saat nanti mungkin bisa diajarkan kembali oleh beberapa generasi sehingga tidak hilang gitu sih Kak kalau aku. Dan juga untuk penari-penari ya Sumatera Selatan, terutama untuk laki-laki ya, karena ini penari laki-laki di Sumsel ini sangat jarang Kak. Kurang ya. Sangat jarang gitu karena mungkin ada beberapa ya mungkin kalau 10 itu mungkin 2-3 gitu. Sehingga aku di sini menyampaikan bahwa semangat berkesenian, jangan hiraukan apa yang orang katakan bilang bahwa
kita ini itu ini. Iya. Yang jelas bahwa apa yang kita lakukan sekarang salah satu untuk pelestarian budaya Sumatera Selatan itu sendiri gitu Kak. Cara mencintai negara Iya, juga ya. benar, itu kalau aku jadi Kak. Oke, nah terakhir nih Ri, satu lagi pertanyaan untuk Heri. Goal yang akan kira-kira yang akan Heri inginkan dalam waktu jangka panjang atau jangka pendek nih terkait dari Sanggar Lintang Art ini apa nih Ri? Insya Allah tahun depan kalau memang Tuhan mengizinkan gitu Kak ya, akan ada karya baru yang kami luncurkan gitu. Semoga nantinya dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima di masyarakat, terutama Empak Lawang sendiri karena aku membawa nama daerah, dan semoga nantinya apa yang aku sajikan, aku sampaikan atau aku buat untuk Empak Lawang dan margaku Lintang dapat diterima baik dari Empak Lawang sendiri maupun dari Sumatera Selatan gitu Kak. Oke, amin. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Amin. Untuk Debo dan juga Desti, Kak Pilih tanya mungkin langsung closing statement dari kalian berdua. Tips untuk para pemula yang kira-kira masih belum menemukan jati diri, tapi padahal mereka sudah ibaratnya sudah punya potensi untuk menari. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan pertama kali dari Debo? Pokoknya kalau Debo tuh teruslah berlatih dan teruslah maju. Yang terutama benar kata Kak Desi tadi, yang terutama itu percaya diri aja. Soalnya kalau kita nggak percaya diri itu nggak bisa banget Kak. Terus prosesnya itu dan itu sangat tidak mudah kalau untuk proses. Karena benar kata Kak Eri, menciptakan sebuah tubuh dan identik tubuh itu sangatlah penting bagi kita sendiri gitu. Oke. Iya. Dan juga jangan dengarkan kata orang lain. Iya benar banget. Apalagi soalnya negatif ya. Negatif banget Benar. gitu. Kalau cowok ikut nari itu kan banyak banget yang negatif Iya, tuh banyak pikirannya gitu. banyak spekulasi yang Iya, benar ini banget. gitu. Oke. Kalau dari Desti mau nambahin sedikit? Kalau dari Desti sendiri sih mungkin untuk para pemula itu jangan takut nyoba sih Kak, jangan takut nyoba dan terus jangan takut salah gitu. Teruslah berproses, teruslah latihan. Yang paling penting itu nikmati dan cintai tarian dulu. Nah itu yang paling penting sih. Harus cinta dulu sama tarian, harus cinta dulu sama gerak tari gitu, baru kita bisa berproses lama banget, gitu. iya. Tapi kalau kita cuma untuk sepenggal kayak pengen nyoba aja, cepet bosen lah Iya, istilahnya nggak- ya iya, itu nggak bisa banget. nggak bisa banget bisa berdiri gitu, bisa Oke. sampai detik-detik ini juga. Intinya harus konsisten ya. Iya. Harus konsisten. Oke, baik. Wah, terima kasih nih kalian bertiga sangat inspiratif. Obrolan pagi hari ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman di luar sana atau para pendengar kita yang saat ini mungkin memandang tari sebelah mata gitu Iya, ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal seperti itu karena tarian ini Amin, memang amin, amin, kebanggaan tersendiri dari bangsa Iya, ya. amin, Apalagi terkhusus dari Sumatera Selatan banyak Iya, sekali hal-hal yang bisa kita banggakan selain dari kuliner, pariwisata dan juga budaya. Tarian ini juga merupakan social culture yang wajib dilestarikan dan harus ada terus ya. Iya benar Kak. Oke, baik. Mewakili LPPR RI Palembang, kami ucapkan terima kasih untuk kalian bertiga. Iya, Sukses sama-sama. selalu, Sama-sama, Kak Willy. lancar Terima selalu kasih. jobnya. Iya, Amin, amin. Mudah-mudahan ke depan bisa kita undang lagi dengan versi yang berbeda gitu ya. Amin. Lebih sukses gitu ya. Amin, amin, ya Allah. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri obrolan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.